Nah, jadi malam ini kita akan lihat bagaimana melakukan regression untuk berbagai data COVID ya. Dan eh, saya tunjukkan dulu ya logika linear regression itu. Ini ada link ke yang tersedia di Learn ya, ke introduction tentang linear regression di Python. Di sini ada sedikit ilustrasinya ya, bahwa melakukan linear regression itu basically adalah kita punya titik-titik data ya yang tersebar, tapi kalau kita berasumsi bahwa titik-titik data ini mengikuti satu teori tertentu yang sifatnya linear, maka sumbu X ini mengakibatkan atau bisa memprediksi sumbu Y ya dengan variabel tertentu itu ya, dengan satu garis yang mengikuti teori tertentu ya. Jadi misalnya kalau di dalam kasus data COVID, kita bilang bahwa, oh siapa tahu jumlah kasus bisa dipakai untuk meramalkan jumlah kematian, gitu ya. Sehingga sumbu X-nya ini bisa kita pasang jumlah kasus, sumbu Y-nya jumlah kematian, terus kita lihat pola sebaran titiknya, lalu kita lakukan linear regression ya, sehingga kalau kita punya garis lurus ini yang melewati semua titik-titik itu, kita bisa meramalkan kalau di sumbu X ini titiknya tertentu yang kita nggak punya datanya, kita bisa tahu bahwa dia terletak di garis tertentu ini, begitu ya. Setelah bergabung Bu Fitri, mudah-mudahan juga udah di rumah ya, udah tenang sehingga bisa mengikuti diskusi dengan cukup nyaman. Kita malam ini diskusi soal linear regression ya sebagai prediksi. Ini ada link ke site introduction tentang linear regression di Python, tersedia juga di Learn di tab soal coding prediction ya. Kita baru mulai, terus kita bilang bahwa kalau ada variabel X bisa meramalkan variabel Y, lalu kita punya titik-titik data tertentu, maka linear regression itu berusaha membuat garis lurus yang melewati titik data itu dengan satu kriteria tertentu ya. Sehingga setiap error, yaitu jarak antara titik hijaunya ini ke garisnya sekecil mungkin. Ya, dan error itu biasanya diukurnya dalam bentuk jarak kuadrat ya. Jadi sehingga metode linear regression ini kadang dikenal dengan nama least square. Jadi kalau Bapak Ibu dengar atau baca di buku atau lihat di website ada metode least square ya, itu sebenarnya linear regression tuh. Karena yang dilakukan metodenya adalah berusaha memperkecil error dari setiap titik data ke garis ini ya. Sehingga kalau garis ini benar merepresentasikan teori fenomena di mana X itu bisa meramalkan Y, untuk semua titik data yang lain yang kita punya, kita jadi bisa meramalkan. Ya kalau kita punya titik X tertentu, kita bisa ramalkan Y-nya seperti apa. Gitu ya. Nah ini detailnya bisa dibaca di sini ya. Kita lihat codingannya ya supaya Bapak Ibu punya contoh coding juga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat codingan yang udah saya sediakan juga di Learn ya, itu judulnya COVID Predict Total, karena kita berusaha memprediksi tapi pakai angka-angka total ya, yang kita prediksi bukan angka kasus atau kematian per hari ya. Itu terbukti cukup sulit, ada codingan yang lain juga dan video recording dari tahun lalu yang membahas itu ya. Tapi ini yang kita pakai angka-angka total ya. Di awal ini seperti project clustering yang lalu, ini ada pembacaan data dari CSV ya, data raw datanya, terus coba-coba plotting data Indonesia dan United Kingdom untuk dibandingkan ya. Ini cuma testing-testing supaya datanya benar kebaca atau enggak ya. Lalu ini berusaha di plot new cases, new deaths, sama total deaths per million. Ya, jadi kalau ini di running, lalu kita bisa lihat ya, ini gambarnya. Kita juga udah mulai hafal ya. Yang biru ini Indonesia, yang merah ini United Kingdom, terus abis gundukan Delta di sini itu United Kingdom buka lockdownnya sehingga data new casesnya menggila. Tapi data new deaths-nya enggak ya, cukup stabil karena vaksin kencang di UK. Di Indonesia justru yang angka kematiannya sempat naik lagi ya.
waktu kena gelombang Omicron gitu ya. Lalu ini yang terakhir ini total deaths per million ya. Jadi yang biru Indonesia ya. Tapi karena dibagi dengan jumlah populasi kita tergolong jinak ya dibanding UK. UK angka apa total deaths per millionnya sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau kita ambil titik tertentu ya, misalnya ini bulan Mei tanggal 1 tahun 2022 ya, ketika Omicron itu udah more or less reda gitu ya. Maka kita bisa ambil data-data total case per million, total deaths per million, dan total vaccination per million, juga total test per thousand ya. Ini angka-angka yang tersedia yang sifatnya total begitu ya. Artinya akumulasi sampai tahun 2022 bulan Mei itu seperti apa ya. Lalu kita bisa juga ambil data Indonesianya ya. Lalu kita bisa plotting lagi juga ya supaya bisa lihat tanggal 1 Mei tahun 2022 ini data seperti apa ya. Lalu kalau kita coba plotting 3 dimensi ini ya, total case, total deaths, dan total vaccination saja. Terus ini bisa di-print ya untuk dilihat-lihat datanya seperti apa. Nah, plotnya seperti ini ya. Indonesia yang merah ini. Terus banyak negara ini sekitar 200 lebih tersebar. Ini sumbu total case-nya, total deaths-nya, sama total vaccination-nya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kita tuh pingin berusaha memakai metode linear regression itu untuk melakukan prediction. Ya. Nah, di bawah ini ada pembersihan datanya. Jadi kita tuh harus berusaha membersihkan data supaya kalau kita ambil datanya misalnya total case dan total deaths ini ya, ada aja negara-negara tertentu yang datanya itu nggak punya data ya, karena nggak semua negara melakukan pengukuran dengan cukup baik. Jadi kita perlu di drop ya data-data yang nggak tersedia itu ya. Jadi yang ini tuh buat bersihin data nih bagian yang ini ya. Kalau kita run, terus kita bisa lihat dari 239 negara tinggal 221 yang tersedia datanya lengkap untuk total case sama total deaths ya. Nah, lalu kita bisa melakukan linear regression-nya nih di bagian ini ya. Jadi kalau kita perhatikan data total case ini ya, nilainya kita masukkan ke X, lalu total deaths-nya kita masukkan ke Y ya. Lalu kita ambil modul ini ya, trend test split dari scikit-learn ya. Dan trend test split ini bisa dipakai ya menghasilkan X train, X test, Y train, Y test ya. Dengan cara titik-titik data itu di random. Lalu kita pisahkan ya. Ada yang untuk XY untuk training dan XY untuk testing. Gitu ya. Dan di sini kita bisa set ukurannya ya. Jadi test size ini ya 0,33 artinya 33%, sepertiga untuk testing. Jadi dari total data kita yang 200-an itu, sepertiga jumlahnya kita pakai untuk testing. Lalu 2/3 kita pakai untuk training. Gitu. Jadi machine learning-nya kita pakai sebaran titik datanya, kita ambil garis regresinya, lalu habis itu kita pakai testing untuk predik sepertiga titik data yang lain itu yang kita pakai untuk testing itu ya. Lalu ada settingan ini random state-nya 42 ini supaya melakukan regresinya itu ada mulai di titik tertentu ya. Lalu ada ini shuffle sama dengan true ya. Ini sebenarnya untuk supaya data itu di random ya, di shuffle artinya diaduk gitu ya. Karena kalau shuffle ini sama dengan false, susunan datanya itu nggak di random lagi. Ya, jadi misalnya kalau mau melakukan prediksi untuk jumlah kasus per hari ya atau jumlah kematian per hari, maka biasanya shuffle-nya itu kita bikin false ya supaya dia tidak merubah urutan harinya. Tapi di dalam hal ini kan kita datanya itu per negara begitu ya, sehingga tidak perlu ya dilakukan susunannya tidak perlu di-keep ya, boleh di random ya, dan mungkin sebaiknya di random begitu ya. Nah, lalu melakukan linear regresinya di sini ya, dipanggil dari scikit-learn linear regression. Lalu data trainingnya X-train dan Y-train ya, di fitting ya ke dalam metode linear regressionnya sehingga kita bisa menghasilkan garis itu. Dan garis itu bisa
gambar ya dengan koefisien tertentu kemiringannya dan titik potong ke sumbu Y-nya intercept ya. Lalu ada skornya ya, skor regressionnya itu menunjukkan seberapa baik secara presentasi variabel Y itu bisa diramalkan dari variabel X gitu ya. Nah, lalu ini saya buat plotting juga dengan seaborn ya, ini modul tertentu ya, sehingga bisa menghasilkan scatter plot. Jadi bisa ada gambar titik-titik itu ya, sehingga bisa kelihatan garis regresi melewati titik-titiknya seperti apa ya. Kalau kelihatan visual soalnya kadang menolong ya. Nah, lalu dari data yang tes itu tadi ya, kita bisa melakukan prediction ya terhadap data eh, apa data tesnya itu ya, dan habis itu kita plot ya Y predictnya ini, dan Y predictnya ini dihitung dengan cara memanggil linear regressionnya ya, regression dot predict dimasukkan X test sehingga menghasilkan Y predict ya. Lalu kita bisa bandingkan nih Y predictionnya dengan Y test itu adalah nilai sebenarnya ya dari data XY, tapi Y test yang sesungguhnya begitu ya, sehingga kita bisa bandingkan hasil prediksi dengan data sesungguhnya ya. Nah, lalu kita plot terus kita bisa hitung lagi ininya ya, R score-nya ini seberapa bagus hasil prediksinya antara Y test dengan Y predict begitu ya. Kalau kita running ya, ini kita lihat ya titik-titik ini, sumbu X ini adalah total cases per million, sumbu Y-nya total death per million ya. Terus kita lihat negara-negara itu tersebar ya. Tapi kita lihat garis lurus ini regresinya ya yang memotong titik-titik ini ya, sehingga kita bisa bilang ya bahwa kalau total case-nya itu naik, total deaths-nya naik juga. Ya, jadi ini masuk akal lah ya, karena kalau banyak kasus artinya sebagian yang kena kasus terjangkit terpapar COVID itu nanti ada yang meninggal begitu ya, sehingga makin banyak, kalau negara itu makin banyak kasus nanti yang meninggal juga makin banyak. Jadi ada garis lurus yang cukup masuk akal ini ya. Terus kalau kita masukkan ke prediction-nya itu tadi ya, terus pakai data testing, yang merah ini kita lihat hasil prediction-nya, yang biru itu data sebenarnya ya. Ya kita lihat cukup mendekati ya, cuman di beberapa titik tertentu agak ini, misalnya di bagian titik ini prediksinya jauh lebih tinggi ya daripada hasil total death yang sebenarnya. Mungkin negara-negara ini agak anomali ya atau outlier. Terus di titik-titik tertentu seperti di sini merahnya ini lebih rendah ya daripada aslinya ya. Nah, jadi di garis regresi ini kita juga bisa lihat sih ada titik-titik yang outlier ya, yang terutama di bagian atas ini kok kayak kasusnya kecil tapi yang meninggal banyak ya. Jadi mungkin ini sih negara-negara yang fasilitas kesehatannya buruk atau apa ya. Jadi kasusnya nggak sebanyak negara lain, mungkin bukan negara maju ya. Jadinya yang meninggal banyak ya. Lalu ada juga yang kayak kasusnya banyak tapi yang meninggal kecil sekali gitu ya. Nah, terutama yang di bawah sini gitu ya. Jadi ada outlier-outlier memang. Terus mungkin ada negara-negara tertentu yang datanya kurang bisa dipercaya orang ya. Misalnya China itu datanya rendah banget begitu ya, baik kasus maupun kematiannya, apa itu real atau enggak gitu ya. Jadi banyak jadi perbincangan juga ya. Tapi kalau kita taruh aja semua titik yang ada di sini gitu ya, terus kita lakukan regresi, ini hasilnya ya. Lalu kita lihat kalau dari data training, eh, skor regresinya itu ya, ini skornya ini pakai data training 24,7%. Ya, jadi dengan demikian ya keberhasilan prediksinya cukup baik lah ya, 24% dari variasi total deaths itu bisa dijelaskan dari total case ya. Maksudnya tuh begitu 24% ya. Tapi setelah kita testing ya, maka kita lihat hasil ininya R score-nya sekitar 24% juga. Ya jadi ya sekitar 24% lah ininya ya. Persentase keberhasilan prediksinya begitu ya. Nah, lalu kita bisa coba yang lain ya.
Yaitu apakah misalnya total vaksinasi itu bisa meramalkan total deaths ya. Intuisinya adalah kalau vaksinasi itu lebih banyak, total deaths lebih rendah ya. Intuisinya begitu ya. Tapi kalau kita regresi apa benar begitu masalahnya ya. Ini kita jalanin lagi ya, kita bersihin ya, kita drop negara-negara yang nggak punya data total vaksinasi ya. Dan banyak ya negara yang nggak punya data vaksinasi karena dari 239 negara ini kita tinggal punya 97 data doang ya. Jadi cukup banyak ya negara, mungkin sulit ya nge-track data vaksinasi. Jadi banyak juga negara separuh lebih nggak punya data total vaksinasi per 100 orang itu seperti apa. Nah, tapi dari data yang ada ya, kalau kita lakukan regresi yang sama ya, kita running gitu ya. Ini ya, jadi X-nya kita pakai total vaksinasi, Y-nya kita pakai total deaths ya, terus kita lakukan regresi, terus kita plot juga scatter plotnya, terus kita plot total deaths prediction-nya dibanding total apa, dibanding dengan nilai deaths yang sebenarnya ya, Y-test ini. Nah, kita dapat hasil seperti ini ya. Nah, sumbu X-nya ini total vaccinations per 100, sumbu Y-nya total deaths per million. Nah, yang aneh ya, intuisi kita bilang garisnya harusnya turun ya. Makin banyak vaksinasi, total kematiannya turun. Tapi ini garisnya naik nih. Ya, jadi kalau garisnya naik artinya makin banyak vaksinasi, total deaths-nya makin tinggi juga. Kalau kita salah ngambil kesimpulan, kita akan bilang, oh orang makin banyak meninggal gara-gara divaksin. Gitu ya. Tapi itu kayaknya kesimpulannya salah. Ya, karena eh, yang terjadi sesungguhnya mungkin adalah kalau negara itu makin banyak yang meninggal, terus dia genjot vaksinnya ya sehingga vaksinnya juga makin banyak ya. Tampaknya sih dinamikanya tuh seperti itu. Ya, cuman kan ini mesin regresi ini melakukan operasi matematik. Kalau dikasih titik-titik ya, terus dia dipaksa bikin garisnya sehingga errornya itu paling dekat ke garis itu dia akan bikin begitu ya. Tinggal kita memang harus secara kritis mengambil kesimpulan yang terhadap fenomena yang kita lihat ya. Lalu kalau kita lihat persentase keberhasilan prediksinya ini cuma 14% nih dibandingkan yang tadi 24% ya. Jadi memang ini lebih rendah lah persentase R2 score-nya itu ya. Lalu kalau kita pakai data testingnya itu ya yang 2/3 datanya kita lihat hasilnya lebih buruk ya. Ini yang merah ini di beberapa tempat sangat jauh ya dari yang biru, yang data sebenarnya ya. Sehingga ya masuk akal juga kalau kita lihat Artus Artus score-nya ini cuman 13%. Ya, jadi eh, memakai data total vaksinasi untuk meramalkan total deaths tampaknya lebih buruk ya hasilnya ya. Nah, lalu kita bisa melakukan regresi dengan 2 variabel juga ya. Jadi bisa aja X-nya itu total vaksinasi dan total case untuk meramalkan total deaths ya. Apa lebih baik ya? Ini kita bersihin dulu, kita running, terus kita lakukan regresi lagi. Cuma kalau kita pakai 2 variabel ini ya, di X-nya ada total vaccination sama total case, di Y-nya total deaths, kita nggak bisa gambar scatter plot-nya tuh karena Seaborn itu nggak bisa gambar 3 dimensi ya. Ini kan basically X-nya ada 2 dimensi, Y-nya 1 dimensi gitu ya. Nah, Seaborn ini nggak bisa ya, jadi saya nggak bikin coding Seaborn-nya, cuman tinggal melakukan regresi, terus kita plot aja hasil prediksinya dengan tesnya seperti tadi, lalu kita lihat R2 score-nya ya, apakah bagus atau enggak gitu ya. Ini kalau kita running, kita lihat hasilnya ya. Ya, kelihatan sih agak mengikuti ya tren prediction-nya, tapi ya cuman 23% aja ya. Tadi malah kalau yang apa cuman pakai total cases kayaknya lebih baik ya 24% apa gitu ya. Nah, cuman kalau yang ini kalau pas di trainingnya 43% nih. Jadi tampaknya 2 variabel meningkat, tapi data training itu kalau di testing nggak cukup tinggi ya, tetap jadi 23% doang. Jadi agak overfitting gitu ya kesannya ya. Karena kalau di training itu tinggi banget persentase R2 score-nya, tapi kalau udah di ini eee, apa eee,
di prediction-nya kayaknya kurang gitu bagus gitu ya. Nah itu kurang lebih contoh ya codingan yang dipakai untuk melakukan prediction. Siapa tahu berguna ya karena Pak Yoga kebetulan pengen bikin skripsi soal melakukan predik dengan linear regression ya. Jadi pola berpikirnya seperti itu ya. Codingnya bisa bisa dipakai ya. Jadi yang perlu dilakukan ya kalau mau melakukan prediction itu berpikir variabel apa yang kita bisa pasang di sumbu X yang bisa dipakai untuk meramalkan variabel lain di sumbu Y gitu ya. Sumbu X-nya juga bisa beberapa variabel. Lalu kita harus bayangkan juga logikanya ya, kenapa secara teori sumbu X itu bisa meramalkan yang sumbu Y. Terus kalau habis kita regresi, kita bisa lihat R2 score-nya itu ya, apakah cukup baik. R2 score itu kisarannya ya, dari 0 sampai 1 sih. Jadi dari 0% sampai 100%. Kalau dia dekat dengan 0% ya, berarti dia jelek ya, prediksinya. Biasanya kelihatan juga sih dari hasil plotting Y prediknya dibandingkan dengan Y testingnya gitu ya, jelek gitu ya. Nah tapi kalau terlalu deket ya prediksinya, misalnya 90% lebih ya, itu perlu hati-hati juga tuh, perlu skeptis karena bisa jadi X dan Y itu variabelnya jangan-jangan berhubungan erat ya atau mengukur hal yang sama. Nah itu perlu hati-hati ya. Misalnya ya, kalau Bapak Ibu berusaha misalnya predik berat badan dari tinggi badan gitu misalnya ya. Itu sih memang variabelnya beda ya, tapi bahwa berat badan dan tinggi badan kayaknya sangat erat kaitannya ya. Dan basically itu menggambarkan seberapa ukuran tubuh manusia gitu ya. Nah jadi nanti hasil prediksinya atau regresinya jangan-jangan deket banget gitu ya ke 90%. Itu perlu agak hati-hati juga sih. Ya karena hasil prediction yang terlalu tinggi itu mungkin ada masalah ya dengan pertanyaan yang kita ajukan ya, merumuskan pertanyaan prediksi kita atau data yang kita punya itu jangan-jangan tuh variabel yang mirip atau bahkan sama begitu ya. Jadi kita harus hati-hati sih, harus cukup skeptis juga ya menyikapi hasil prediction ya. Mungkin sejauh itu dulu. Ada pertanyaan nggak dari Bu Fitri atau Pak Yoga? Kalau dari saya belum sih, Pak. Oke. Nah, eh, kita coba bicarakan skripsinya Gary Chandra ya. Dia pakai logistic regression. Ya, jadi kalau ini saya tunjukkan ya skripsinya. Jadi di Learn itu kalau masuk ke bagian tab machine learning ya, ini ada skripsinya di sini. Kalau kita klik ya, judul skripsinya adalah implementasi machine learning ya. Algoritmanya dia pakai logistic regression dan random forest. Dia testing 2 macam algoritma ya untuk memprediksi performa calon mahasiswa baru. Jadi ada mahasiswa admission-nya tahun 2018, mahasiswa UPH ya, keseluruhan sekitar 2000-an data ya. Terus dia berusaha memprediksi mahasiswa mana yang terancam DO ya, IPK-nya di bawah 2 dan atau tidak begitu ya. Itu persoalan utama yang dia berusaha pecahkan sih ya. Nah, dia pakai logistic regression tuh, bukan linear regression. Kenapa? Karena logistic regression itu berusaha menjawab ya dan tidak. Ya, kalau tadi kan kita berusaha mempredik berapa tinggi sih angka kematian ya. Jadi ada nilai yang kontinu gitu, berapa tinggi angka kematian itu. Kalau logistic regression itu menjawab ya atau tidak pertanyaannya. Jadi apakah mahasiswa itu akan DO ya atau tidak? Begitu. Kalau DO ya berarti 1, kalau tidak DO berarti 0 begitu ya. Sehingga nilai prediksinya itu harus di mapping ke nilai 1 atau 0 ya. Nah, jadi ini ada link ya ke website soal logistic regression, saya pasang juga di Learn ya, di bagian coding itu ya, coding prediction itu ya. Di sini ada penjelasannya nih, bagaimana cara mengeplot ya dari sumbu X itu kepada 1 atau 0.
Jadi biasanya yang dipakai adalah semacam fungsi sigmoid seperti ini ya, fungsinya halus berubahnya, tapi di level tertentu dia jadi nol ya, di level tertentu dia jadi satu ya. Kalau kita mau buat fungsinya sigma X ini adalah 1/1 plus E pangkat minus X gitu ya. Sehingga dimanapun fungsi kita X ini ya, kalau geser sedikit, kalau di atas garis ini kita anggap satu gitu ya. Kalau di bawah garis ini ya, berarti lebih ke arah kiri gitu ya, kita anggap nol begitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa memplotting garis prediksi kita itu, nilai prediksi kita yang tadinya smooth, continue kepada satu atau nol ya, lewat kurva yang smooth ini gitu ya. Logikanya seperti itu ya. Nah, lalu kalau kita memprediksi angka sesuatu nilai itu ya atau tidak ya dengan logistic regression ya. Ini kita ke skripsinya Gary Chandra ya, kita coba baca bab 2-nya ya. Kalau tadi linear regression itu kan kita itu menilai seberapa bagus hasil prediksinya itu dengan R2 score itu ya, eee, R kuadrat ya. Yang menunjukkan secara persentase berapa baik hasil, regresinya ya, bisa meramalkan Y dari variabel X. Nah, kalau logistic regression karena kita berusaha menebak apakah true atau false ya, apakah mahasiswa itu DO atau tidak DO ya, true atau false gitu ya. Maka, eee, kita tuh dapat struktur confusion matrix seperti ini. Karena dari yang kita tebak 1 ya, misalnya kita predik dia nilainya 1, oh dia DO, ternyata ada yang beneran DO ya, actual values-nya ada yang beneran 1, ada yang 0. Jadi ada false positifnya nih, kita kira dia DO ya, ternyata enggak gitu ya. Terus ada yang kita tebak nggak DO ya, kita tebak 0, ternyata ada yang beneran nggak DO ya, true negatif, ada yang false negatif. False negatif artinya, ternyata dia DO, padahal kita kira dia nggak DO gitu ya. Nah, jadi dari data-data kita, kita menghasilkan confusion matrix semacam ini. Nah, lalu bagaimana menghitung akurasinya? Ya, jadi Gary ini menerangkan nih, gimana caranya ngitung akurasi ya. Dan akurasi itu ada beberapa metrik ya, beberapa ukuran yang dipakai. Yang kita sebut akurasi begitu saja, itu definisinya ini, true positif ditambah true negatif dibagi total. Ya, jadi cuman yang benar-benar kalau kita tebak satu beneran satu ya true positif, atau kita tebak nol beneran nol true negatif, itu dibagi jumlah total ya. Nah, itu akurasi tuh. Jadi agak simpel ya. Artinya tebakan kita yang tepat berapa. Tapi ada metrik yang lain ya yang kita sebut misalnya recall. Recall ini adalah dari total true positif ya, dari total yang kita tebak ya, yang benar-benar positif secara aktual ya, sebenarnya yang true positif itu berapa, yang tebakan kita juga kita tebak positif, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di confusion matrix-nya ya, eee, recall itu adalah bagian true positif ini dibagi totalnya yang secara aktual benar-benar positif. Berarti kan ada sisa ini yang kita salah tebak ya, tapi true positif dibanding total yang positif itu berapa banyak. Nah, itu recall. Gitu ya. Jadi bukan cuman satu-satunya akurasi ya, eee, ada hal lain yang kita sebut recall ya. Lalu ada lagi metrik lain yang kita sebut precision ya. Kalau kita bicara sehari-hari kan precision kayaknya akurasi ya, tapi enggak ya, ini ada definisi matematikanya yang lebih spesifik ya. Precision itu adalah true positif dibanding total predicted positif ya. Total predicted positif itu artinya ada bagian yang kita pikir positif, beneran positif, tapi ada yang kita salah kira. Ya jadi, di sini false positifnya masuk, kalau di recall tadi false negatifnya yang masuk ya. Jadi sebenarnya persentase dibanding yang bagian merah ini. Jadi kalau precision adalah yang kita tebak satu ya, yang ini ya, yang beneran satu dibanding sama, oh ternyata yang nggak jadi DO ya gitu ya, yang false positifnya juga kita hitung itu berapa persentasenya gitu ya, itu precision ya. Lalu karena precision sama, recall ini kayaknya berhubungan gitu ya,
kita tuh nggak bisa ya memaksimalkan precision-nya jadi biar bagus, tapi recall-nya nggak turun tuh nggak bisa. Kalau satu kita mau buat bagus, yang lainnya jadi kurang sensitif terus jadi lebih jelek gitu ya. Jadi false positif dan false negatif itu kadang-kadang nggak bisa kita maksimalkan sama-sama ya. Nah, supaya kita lihat interaksinya ya, ada metrik yang disebut F1 score ini yang menggabungkan antara precision sama recall. Definisinya adalah 2 dikali precision dikali recall per precision tambah recall dapat F1 score. Ya karena kita mau lihat interaksinya nih, karena precision sama recall kayaknya nggak bisa sama-sama kita maksimalkan gitu ya. Yang satu naik, yang lain terpaksa turun gitu. Ya. Lalu ada kurva lain ya, kalau kita udah pusing sama metrik-metrik itu terus kita mau pokoknya ada satu ukuran aja lah, kita mau lihat seberapa bagus sih, hasil prediction kita pakai logistic regression itu ya, kita bisa lihat kurva AUC, ROC ini. AUC adalah area under the curve ya, dan ROC adalah receiver operating characteristic ya. Jadi, kita tuh punya kurva semacam ini ya, sumbu Y-nya FPR. FPR itu adalah, eee, ini ya, false positive rate ya. Jadi makin ke kanan false positifnya makin tinggi ya. TPR adalah true positive rate begitu ya. Jadi kalau kita kurva ROC ini ya makin ke atas, true positive rate-nya makin tinggi, tapi false positive rate-nya agak ngerem ya, nggak terlalu ke kanan gitu ya, bisa agak ke kiri gitu ya. Jadi, titik-titik kita ada di atas garis, diagonal ini gitu ya, maka kita tuh lebih bagus hasil logistic regression-nya. Jadi garis ROC ini ya, garis, ini ROC itu receiver operating characteristics ya. Kalau dia gendut ke atas kiri ini, makin gendut ke atas kiri, berarti logistic regression kita makin bagus, ya. Nah, coba kita lihat hasilnya ya di bab 4. Ini bab 3 banyak, data-data ya, Gary itu bersihin data ya. Mungkin yang menarik adalah data sebenarnya berapa banyak sih yang DO ya di seluruh UPH ya. Itu nggak banyak ya. Jadi ada satu kurva ini ada datanya, bentar coba saya cari ya. Eee, nah ini ya, gambar 4.11 ya. Jadi yang banyak ini, yang banyak DO ya, salah satunya yang tinggi itu di FAS ya. Mungkin karena kuliah, di sains dan teknologi itu susah ya, termasuk di elektro susah gitu ya. Jadi yang paling tinggi DO-nya itu di FAS, artinya yang IPK-nya di bawah 2 ya. Lalu terus di FISIP, terus di desain ya, desain ini banyak tugas, banyak project ya, terus di business school dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kalaupun paling tinggi di FAS ya, nilainya itu persentasenya masih di bawah 15% ya. Jadi sebenarnya cukup kecil dan data itu jadi jomplang ya. Jadi datanya memang ada 2000-an ya, tapi yang DO itu yang IPK-nya di bawah 2 itu cuman 15% kurang ya. Sehingga data itu kalau buat training regresi ya, jadi jomplang ya, lebih banyak yang IPK-nya di atas 2 daripada di bawah 2 ya. Sehingga kalau mau ngincer yang, eee meramalkan yang bakal DO ya IPK di bawah 2 itu datanya terlalu lebih sedikit gitu ya. Itu menghasilkan kesulitan tersendiri sih ya. Saya pengen nunjukin ini bahwa datanya jomplang karena mahasiswa yang DO itu dikit gitu ya di UPH. Nah, eee, di bab 4 ada hasil ini ya, hasil logistic regression-nya. Ini yang pertama ya. Nah, di sini itu ada sumbu X-nya probability cut off ya. Jadi dari kurva sigmoid itu kita cut off-nya di mana untuk menentukan dia 1 atau 0 ya. Kalau 1 itu DO, IPK-nya di bawah 2, 0 itu dia nggak DO gitu ya. Terus ini metric score-nya ini bisa di-plotting ya. Jadi kita lihat yang biru ini kurva akurasi ya.
kalau akurasinya makin tinggi ya, kita paksa ya, jadi cut off-nya kita geser ya ke 0,6 atau 0,7 misalnya untuk menentukan dia DO atau enggak ya. Akurasinya tampaknya makin tinggi ya, tapi nanti recall-nya jatuh. Ya, jadi kita nggak bisa tuh apa memaksimalkan semua metrik itu secara bersamaan ya. Kalau precision-nya ini kita paksa tinggi, nanti F1 score-nya ini jatuh begitu ya. Nah, cuma karena data kita itu nggak berimbang ya, apa jumlah yang DO itu sedikit ya. Jadi ini kalau kita maksimalkan akurasinya ya, mungkin di sekitar 0,5 ini ya, sekitar 70% ya tingkat akurasinya. Dan apa, akurasi dan recall-nya lumayan lah 70%. Tapi precision sama F1 score-nya jelek nih, cuma 30%-an. Gitu ya. Jadi karena efek datanya itu nggak imbang ya antara yang DO sama yang nggak DO gitu ya. Nah, lalu yang interesting adalah di dalam skripsi ini ada confusion matrix-nya juga ya, terus ada angka-angkanya di bagian yang apa, true positif, true negatif, false positif, false negatif, jadi bisa dilihat dan dibaca ya. Tapi, ini terus ada tabelnya ya, sekitar 70%-an lah akurasi sama recall-nya itu ya, baik di training data maupun testing data, tapi precision sama advance score-nya jelek ya, 30%, 20% bahkan ya precision-nya. Pakai logistic regression sama pakai random forest sama aja ya, jadi algoritma nggak terlalu banyak bikin perbedaan gitu ya. Nah, kurva AUC ROC-nya lumayan gendut ke kiri ya. Ya karena mungkin akurasi sama apa recall-nya masih lumayan ya, tapi precision sama F1 score-nya jelek. Kalau kita buat pertanyaan prediksinya agak berbeda ya. Misalnya kita nggak ngincer yang DO ya, melainkan yang IPK-nya lebih tinggi dari 3 ya, atau lebih rendah dari 3 gitu ya. Maka tiba-tiba hasil prediksinya itu lebih bagus ya. Karena jumlah mahasiswa yang IPK di atas 3 dan di bawah 3 itu lebih imbang ya, sehingga machine learning-nya itu dapat data yang lebih berimbang waktu waktu di training gitu ya. Jadi kalau kita bukan berusaha meramalkan mahasiswa DO, melainkan berusaha meramalkan mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 ya, mahasiswa brilian gitu ya, yang performanya bagus. Nah, hasil prediction kita machine learning-nya lebih bagus ya. Nah, ini kita apa, si Gary menyebutnya model balance ya, dengan pertanyaan prediction yang berbeda. Kalau kita lihat hasilnya ya, kurva metriknya itu seperti ini ya. Kita lihat di bagian tengah ini ada titik-titik ngumpul ya, di mana akurasi, recall, precision sama F1 score-nya kayaknya ngumpul di satu titik ini kalau kita pasang threshold-nya di 0,5 ya. Jadi kurang lebih di 70% semua gitu ya, sehingga tiba-tiba precision sama F1 score-nya juga jadi cukup bagus ya, karena data kita waktu training machine learning itu berimbang ya. Nah, variasi lain yang dicoba oleh Gary yang cukup menarik adalah kita tuh berusaha melihat ya, kalau pakai random forest ya, di modulnya di Python kita bisa melihat faktor mana yang kemungkinan jadi pembeda utama gitu ya, karena random forest itu kan logikanya adalah pakai decision tree ya. Jadi kayak kita punya pohon, ada cabang yang gede di mana kalau pecah situ terus turun ke cabang yang lebih kecil ya. Nah, cabang yang gede ini menentukan gitu ya, apakah orang itu ujung-ujungnya DO atau enggak, atau IPK di atas 3 atau enggak gitu ya. Nah, itu variabel apa? Karena bentuknya decision tree jadi bisa diurutkan gitu ya, dan ditampilkan gitu ya. Nah, lalu ini kita berusaha menampilkan terus tanpa fakultas dan tanpa nama prodi ya. Karena itu tadi kan kita lihat ya, kita tahu bahwa fakultas yang banyak DO-nya fakultas teknik gitu ya. Jadi kalau fakultasnya ikut, ya itu nanti yang paling gede ya, karena ternyata apa, nama fakultas itu menjadi faktor peramal yang cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau itu kita hilangkan, kita pengen lihat faktor apa lagi yang lain. Lalu ada ini school geografi ya, jadi SMA-nya asalnya di mana. Ini juga mungkin logikanya adalah SMA-SMA yang di Jakarta ya, atau di kota besar cenderung mungkin lebih punya kelebihan dibanding SMA daerah ya. Jadi kalau mahasiswa itu asalnya dari daerah,
mungkin jadi lebih kesulitan ya, sehingga ini faktor penentu yang tinggi juga ya. Tapi kalau ini kita abaikan ya, kita anggap ini kan si Gary ngambilnya mahasiswa tahun pertama ya. Jadi sejak dia masuk terus tahun pertama IPK-nya berapa. Kadang-kadang mahasiswa daerah itu ya, kalau dia dari daerah cukup baik ya, sebenarnya tahun pertama itu memang agak butuh adaptasi keras ya. Tapi kalau dia berhasil adaptasi nanti tahun-tahun berikutnya IPK-nya meningkat ya. Jadi fenomena itu tuh nggak ditangkap ya di dalam apa desain penelitian skripsi ini ya. Mungkin bisa bisa luput begitu ya. Jadi tapi kalau kita abaikan berarti faktor geografi sekolah ini, ternyata faktor yang penting di atas ya adalah nilai bahasa Inggris waktu SMA dan nilai matematika. Terus jadi kita mulai pikir, oh kalau gitu ya kita pakai dua ini aja, nilai bahasa Inggris dan nilai matematika, terus kita coba ramal, misalnya apakah DO atau enggak, atau IPK di atas 3 atau enggak, itu akurasinya berapa besar sih gitu ya. Karena ini lumayan ya, cuman pakai dua variabel, variabel utama kalau kita bisa meramalkan dengan cukup baik ya sudah ya, berarti itu aja yang kita lihat. Misalnya untuk tes masuk ya, atau misalnya untuk melihat, wah kalau mahasiswa ini di admission-nya atau di SMA-nya aja nilai bahasa Inggris dan nilai matematikanya struggling gitu ya, nanti dia bakal butuh bantuan begitu ya, sehingga bisa ada early warning atau apa begitu ya. Nah, apa benar begitu masalahnya ya? Jadi si Gary ini nyoba lagi ya, logistic regression-nya, tapi cuman pakai dua itu aja ya, dua variabel itu aja, dua fitur itu soal apa nilai bahasa Inggris di SMA sama nilai matematika. Dia nyebutnya si Gary nyebutnya model sederhana nih ya. Jadi cuma pakai nilai bahasa Inggris sama nilai matematika. Lalu kalau kita lihat tabel ininya apa metriknya ya. Akurasinya tuh dari 70% tadi kalau pakai semua parameter turun jadi 60%-an ya. Nah, tapi ini basically masih working ya, karena artinya dengan hanya nilai matematika dan nilai bahasa Inggris, kita bisa meramalkan sampai tingkat akurasi 60%, apakah mahasiswa itu bakal DO atau enggak gitu ya. Dan itu cukup berharga ya, karena saya cuma perlu lihat nilainya aja kok, nilai matematika sama nilai bahasa Inggris waktu SMA gitu ya, terus punya kemampuan meramal sampai 60%, lumayan gitu ya. Sehingga kalau kita mau bikin admission test atau apa mungkin nih testing bahasa Inggris sama testing matematika itu yang paling penting ya. Jadi kesimpulan dari skripsinya Gary cukup interesting juga tuh ya. Dan apa di skripsinya Gary ada lampiran codingnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga gimana dia melakukannya, tapi berpuluh-puluh halaman di awal itu dia bersihin data kerjaannya ya. Jadi agak membosankan karena datanya itu kan repot ya. Data admission itu terpisah dari data apa nilai IPK mata kuliah di tahun pertama ya, sehingga dia harus pakai NIM itu untuk cocokin datanya dulu gitu ya. Setiap mahasiswa itu jadi bisa dapat sepasang apa pasangan-pasangannya antara IPK sama data-data admission gitu ya. Nah, itu bersihin datanya repot di awal jadi berpuluh-puluh halaman. Bapak Ibu kalau mau pengen tahu logistik regressionnya langsung masuk ke coding bagian logistik regressionnya aja ya. Terus baca link Python itu yang saya sediakan juga di Learn untuk belajar ya, terus nanti bisa memahami ya gimana cara melakukan logistic regression-nya ya. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya bahwa kalau kita memformulasikan pertanyaan prediction kita berbeda ya. Misalnya kayak COVID tadi mau meramalkan total death seberapa tinggi atau rendah itu pakai linear regression ya. Bisa satu variabel, bisa lebih dari satu variabel. Kalau lebih dari satu variabel namanya multiple regression ya. Tapi kalau kita memformulasikan pertanyaannya iya atau tidak, yang kita mau ramal itu misalnya kita mau bilang ada negara yang kategorinya total deaths-nya parah atau tidak parah gitu. Terus kita bikin definisi lah. Kalau parah misalnya di atas 1 juta korban jiwanya. Kalau nggak parah di bawah 1 juta apa korban jiwanya gitu misalnya ya. Terus kita coba lihat bisa nggak kita meramal pakai logistic regression ya atau tidak ya dari ratusan negara itu seberapa akurat ya kita bisa meramal. Eh, tapi pertanyaan kita adalah parah atau tidak negara itu, bukan seberapa tinggi total deaths-nya ya. Maka
peralatan yang kita pakai jadinya logistic regression kalau kita berusaha jawab ya atau tidak, ya. Nah, jadi ada alternatif ya, ada opsi-opsi bagaimana kita memformulasikan pertanyaan kita. Terus Bapak Ibu juga lihat tadi kalau kita pilih variabelnya itu kurang beruntung ya. Misalnya total vaksinasi kok efeknya terhadap total deaths tidak seperti bayangan teori ya. Bisa aja sial tuh ya, ada variabel-variabel yang memang kurang meramalkan sih ya. Atau agak complicated lah kok. Vaksinasi itu pasti menolong ya karena secara uji klinis dan lain sebagainya terbukti ya. Cuma kalau si negara itu baru genjot vaksinnya kalau dia banyak yang mati gitu ya penduduknya, ya kita lihat fenomenanya jadi aneh aja sih di kurva prediksi kita gitu. Ya. Nah, sampai situ materi kita Bu Fitri dan Pak Yoga, apa ada pertanyaan? Belum, Pak. Apa? Oke, nanti kalau Pak Yoga mulai lihat data-data yang mau dipakai skripsi terus berusaha memikirkan gimana cara memformulasikan prediksinya gitu, mungkin nanti baru muncul pertanyaan-pertanyaan lebih konkret ya. Betul. Siapa? Iya, jadi nanti bisa lihat lagi video-videonya, mainin lagi coding-coding yang tersedia di Learn. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA atau nanti pas kita ketemu lagi bisa ditanyakan. Ya. Oke, baik, Pak. Thank you Bapak Ibu perhatiannya. Kita sampai di sini malam ini. Selamat istirahat. Take care. Terima kasih, Terima Pak.